Renungan kita hari ini, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di dalam setiap kita ada rasa iri hati. Saudara-saudara, sungguh sangat sulit untuk dapat bersukacita di atas berkat orang lain. Kelebihan dan keberhasilan kerja keras sesama, dan lapang hati dalam situasi ketika Allah menyingkirkan kita bagai orang tak berguna dan memakai orang lain untuk memuliakan namanya. Kita terganggu jika orang lain dan bukan kita yang memuliakan Allah, atau lebih memuliakan Allah dibandingkan kita, atau jika mereka lebih kudus, lebih berguna, atau lebih serius. Diri kita tidak dapat menerima hal semacam itu. Sekarang dengan memanjatkan doa kepada Allah seperti di atas, kita menyerahkan kepadanya untuk memilih sarana yang akan dipakainya. Kita seharusnya tetap merasa puas jika kita direndahkan dan tersembunyi, asalkan Kristus dimuliakan dan ditinggikan. Berulang kali kita seharusnya merasa puas, tidak hanya ketika menjadi sarananya yang aktif, tetapi juga jika kita menjadi objek pasif demi kemuliaannya. Apabila Allah dipermuliakan melalui kekurangan atau kemiskinan kita, atau oleh kehinaan kita, derita dan penyakit, kita wajib merasa puas. Kita perlu menangani masalah ini secara serius dengan Allah, sehingga kita dapat tunduk kepada kehendak Allah, sebagaimana Yesus berkata, "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Ini merupakan ketundukan Yesus Kristus yang sangat rendah hati. Dan sifat ketundukan ini juga seharusnya ada pada diri kita. Para martir merasa puas ketika diikat ke tiang dan dibakar. Apabila dengan cara itu Allah dapat memakai mereka demi kemuliaannya. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Kita perlu membereskan hal ini dengan Allah sedemikian rupa agar kita dapat mencapai tujuannya dan membiarkan sarana yang dipakainya sesuai pilihannya, sehingga Allah dipermuliakan di dalam keadaan kita, apapun keadaan itu. Jika Ia menghendaki kita menjadi kaya raya dan berkelimpahan, maka Ia akan dipermuliakan di dalam kelimpahan kita. Jika Ia menghendaki kita menjadi miskin dan hina, maka Ia akan dipermuliakan di dalam kesabaran kita menanggung penderitaan. Jika Ia menghendaki kita sehat, maka Ia akan dipermuliakan oleh kerja keras kita. Jika Ia menghendaki kita sakit, maka Ia akan dipermuliakan di dalam kesakitan kita. Jika Ia menghendaki kita hidup, maka Ia akan dipermuliakan di dalam masa hidup kita. Jika Ia menghendaki kita mati, maka Ia akan dipermuliakan di dalam kematian kita. Tulisan daripada Thomas Manton yang hidup 1620 hingga 1677.
Terima kasih yang sudah menonton channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan share agar kami boleh dapat berkarya dalam memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi.